diberi kesehatan, diberi kenikmatan, dan insya Allah diberikan keikhlasan. Kita diberi taufik hidayah bisa hadir, bisa kumpul di acara rutin setiap bulan sekali, betul kan? Muhadarah, panggung istimewa. Insya Allah mudah-mudahan semua jadi orang istimewa. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah atas nikmatnya, segalanya, karunia-Nya luar biasa. Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dari dulu ila yaumil qiyamah. Baik, saya di sini minta waktu sekitar 2 jam. Oh, ada jadi 2 hari. Karena kalau orang ngomong itu insya Allah nyaman daripada yang mendengarkan. Jadi banyak ustadz kiai yang ngomong sampai nyaman cuma dengar, saya yang capek yang ngomong. Kalau itu posisinya yang ngomong itu pas, insya Allah 3 jam tahan. Saya telah membuktikan. Jadi alhamdulillah paham. Ampun maaf sebelumnya. Di sini saya tidak mempunyai opsi sebagai tukang ceramah karena saya ini sekedar guru neman. Tapi alhamdulillah wa syukur tahadus binikmah sedikit. Lulus di MTS Sanawiyah Mirajul di Binuang itu tahun 2003 lulus, masuk ke Madrasah Aliyah di Binuang lulus 2006, masuk ke Darussalam 2006, masuk kelas 3 awaliyah sama Ustadz Rosni sama WNI masuknya awal kelas 3. Karena saya masuk kelas 1 awaliyah, guru nopal itu lulus senapai karena aliyah guru kelas 3 alhamdulillah jurumiyah hampir separuh hafal jurumiyah. Kalau di sini amsilati luar biasa berkatnya, hampir separuh hafalnya. Jadi setelah itu kan mutasarjidan kitab nahunya. Alhamdulillah dapat petunjuk dari guru nopal tadi sedikit berkisah. Hei, coba dengarkan kok. Halo? Halo? 2006 masuk Darussalam kelas 3 awaliyah. Setelah itu dapat petunjuk jar guru nopal, jurusan apa teh? Aliyah guru disuruh kuliah nangai ya. Jadi berdiam melihat ijazah, padahal sudah tahu, cuma menyatakan aja kuliah nangai ya. Dengan izin guru nopal tadi masuk kuliah kita di STAI Sekolah Tinggi Islam Darussalam yang sekarang berubah namanya apa Nurul? IAID karena sudah buka jurusan universitas. Yang alumninya di Ariat nih alhamdulillah banyak, terus masuk Bapak Muhammad Arsad, Ibu Sri, Pak Jen, alam gaib itu urusan alam gaib lain. 3 jadi situ. Karena masih pilihannya menyandang gelar Darussalam. Aku pas masuk itu disampaikan jar guru tuha ayah. Tahu sih di Pandir lawan kafalah, cuma seorang ada duduk. Apabila di Darussalam dinangai untung ada tuntung, itu di bawah 2 kena mengkada alim sugih, itu memegang nama Darussalam. Luar biasa karena ibaratnya nyiur santannya luar biasa.
Dan saya rasakan termasuk luar biasanya di Ariyat. Ariyat, karena salah satu keistimewaan Ariyat yang memberi nama itu Al-Mukarram. Siapa namanya itu? Guru sekumpul. Kita tahu apa itu? Itu kemudian yang mendirikan ini orangnya ikhlas. Itu modal yang luar biasa sudah. Yang pertama memberi nama itu wali, yang kedua menjalankan orang ikhlas. Ini separuh daripada wali. Yang dia tadi deh 1000 karamat bujur gak? Karena apa? Konsisten, continue. Jadi apabila di Ariyat ini itu sudah menyandang gelar itu hati-hati. Yang patuh biasa. Kenapa jadi menggetar namanya? Ini terus terang Ustadz belum makan saya tadi. Habis maghrib tadi belum tentu berwirid di telepon. Yang kesurupan ya. Mamanya. Jadi maaflah gue duduk. Apabila orang menyandang atau pernah duduk di bangku Ariyat, pondok Ariyat, itu pertahankan namanya. Jangan sampai ketolahan. Ketolahan. Di antara yang maulah ketolahan, apa garang tuh ketolahan itu bahasa Banjarnya, bahasa Indonesia, durhaka. Itu merusak namanya. Karena banyak yang keluar di sini orang, bahkan ada yang mengajar, orang yang mengajar nih masih mengajar. Aku di area sahawai karena kayak ini itu dipahawai Allah Taala seterusnya. Ya, karena orangnya langsung bercerita sama saya, luar biasa. Jadi kalau asata apa tuh? Itu tadi deh. Ikhlas di sini luar biasa. Apalagi pengabdian. Beri tepuk tangan pengabdian. Abdi, kalau bahasa kami di Darussalam itu khodam. Setiap santri itu pasti bisa berkhodam. Gak usah kalian ngajak panggung, gak usah. Cukup apabila melihat sampah, ambil. Sajaku berhadam. Cukup itu lawan pondok Ariyat. Apabila ada nasi kawan, ambil. Maksudnya yang bubur itu abdi khodam. Jadi alhamdulillah 2012 saya 2011 saya wisuda kuliah, untung. Darussalam lagi setahun karena posisinya kelas 2 awaliyah. Kelas 2 kuliah. Kelas 2 kuliah. Alfiah kitab nahwu apabila babnya mubtada wal khabar itu pasti cobaannya PC, duit. Tapi apabila sampai babu naat wal man'ut itu bebinian, kikuk. Jadi sampai babu naat wal man'ut kita tidak tahan cobaan. Lapor lawan guru nasih anaknya guru Badrudin. Jadi jarsirin sadang aja nangai ada bapak berapa umur 26 guru jalan 26 26 jalan sampai jodohnya luar biasa, masya Allah luar biasa. Jadi saya yakin yang di sini apabila masih lawan perguruan lawan orang tua itu dimudahkan jalan. Allah bentar. Jadi dasar bujuran betul berhadam. Saya di Darussalam kayak itu juga. Apabila ada wadah sampah rabah saya dirikan, yang roboh saya dirikan. Itu kecil kelihatannya, tapi di hadapan Allah Taala niatnya ikhlas luar biasa. Berapa menit sudah San? Kemudian yang mau saya sampaikan di sini mengenai yang istiqomah tadi. Apapun dunia kalian setelah keluar di sini, lulus kada lulus, mondoknya tuntung ada tuntung, kalian adalah orang yang pernah melaksanakan habis maghrib membaca Yasin, Tabarok, Waqiah, Rotibul Hadad.
itu jangan sampai dilepas, kecuali perempuan. Kenapa? Kalau halangan jangan baca Yasin sementara. Ya, karena keadaannya sekarang betul Ustadz Sarif nyampaikan. Ketika anak di pondok pulang itu membalas memegang HP seharian. Jadi ketika waktu maghrib terubah. Padahal kalau masih menuntut ilmu yang masih ada di pondok, ketika pulang maghrib sampai isya itu dipertahankan. Insya Allah keberkahannya luar biasa sampai punya keluarga sendiri, menciptakan keluarga sendiri. Nanti kalian buktikan, setelah keluar kalian dawamkan, biasakan Yasin habis maghrib, jangan diubah, terusakan. Insya Allah nanti apa yang susah luar biasa mudah. Karena kita ini pasti ada halangan, kayak apa aja pasti ada halangan. Cuma halangan itu ketika kita hadapi ringan. Yang maulah ringan, pertama ilmu, kedua amalan. Itu namanya keberkahan. Ya ini minyaknya habis tadi. Alhamdulillah syukur ada yang mengisyar minyak sampai ke sini. Karena niatnya kita tadi ke sini menunaikan menutupi atau melaksanakan hajat. Menutupi apa itu? Biasanya man qada hajati akhina muslim bahwa qada hajatullah. Barang siapa menunaikan hajat seorang muslim, maka ditunaikan hajat dia. Mudah. Jadi niatnya menunaikan hajat. Sarwan. Namanya hajat itu kayak ini, apabila kada datang orang tadi, kada jadi bacaran, itu menunaikan hajat. Itu yang secara spesifiknya. Tapi ketika kita statusnya masih 5 watt, belum 100 watt, mampunya, niatnya itu aja ada Bapak. Menunaikan hajat. Nah kemana? Hendak datangnya adik kiau tadi. Niatnya menunaikan hajat. Insya Allah 1000 hajat kita ditunaikan Allah Ta'ala. Pelan-pelan. Jadi alhamdulillah saya selama di pesantren Ariyat merasakan keberkahannya. Yang dulu saya tidak punya rumah. Yang dulu saya tidak punya keluarga, alhamdulillah punya keluarga. Mudah-mudahan pengabdian banyak keluarganya. Bujuran. Jadi terakhir pesannya untuk yang mondok, ini meneruskan bagian guru-guru saya juga. Apabila di pondok, tolong pertama jaga wudunya, kedua sholawatnya, itu dua. Supaya apa Pak? Keluar nanti ada keberkahannya. Karena banyak yang keluar dari pondok STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itu hati-hati dah. Jadi apabila kalian hakun berwudu terus, sholawatnya memang dihitung Pak. Harus pakai katikan dah Bapak. Yang pakai katikan itu punya target. Terus Pak, apabila santai, Allah masih nyaman, Allah masih. Itu dibaca, nanti keluarnya luar biasa. Saya termasuk kagum orang yang bekerja sambil murojaah. Ada santriwati di sini lulus bekerja sambil murojaah. Murojaah itu mengulang-ulang bacaan hafalan. Ketika setor bisa mencukupi target. Masya Allah, luar biasa. Ada orangnya, bukan 1, 2, tapi ada beberapa. Karena saya nanya, kayak apa setorannya? Alhamdulillah Pak, kayak bungan, lain wajahnya bahagia. Quran, orang menghafal Quran itu besar pahalanya. Cuma ketika kalian lupa, dosanya pun ganalah.
nih Inul nih hafal sudah Yasin, ketika pulang di pondok, keluar dari pondok Ariyat lupa, maka hafalan Yasin tadi maolah durhaka. Makanya saya bilang ketika amalan dipakai, teruskan, teruskan, teruskan. Ya. Aku alhamdulillah kawa amalan kita juga luar biasa. Habis sudah ngantuk nyata ya. Pertama berwudu, kedua sholawat. Itu insya Allah ada keberkahannya keluarga. Orang yang mengamalkan setahunan apabila pakai wudu itu diantaranya mukanya kena kelihatan. Kalau yang bisa melihat itu orang alim. Orang alim kelihatan, kada kayak warik. Kalau kita mulai belajar namanya membiasakan. Jadi Yasin dibaca, tawaja fadilah Yasin dan tabarok tawaja, teruskan. Jadi nanti bisa membedakan antara orang yang alumni, orang yang keluar dari pondok, lain lawan orang yang tidak pernah mondok. Karena sekarang ini kelihatan orang yang mondok itu bisa menjaga sholatnya, luar biasa ini, luar biasa. Jangan sampai seperti lagu Zuhur perjalanan, asar kesibukan, maghrib perjalanan, isya ketiduran, subuh telanjang. Itu jangan sampai, artinya tertinggalkan yang wajib. Malah orang ada noleh kalau maju itu tidak mau menyiapkan tekto modelnya amburadul. Ini gara-gara tadi habis tahambur Pak Salih. Ya ada Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan di malam yang penuh berkah ini semua yang hadir, khususnya yang pernah duduk mondok sekolah di Ariyat, kabul hajat dunia akhirat. Berkat malam Jumat, berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, hidup beriman, mati beserta iman, dan sugih seberataan dunia akhirat. Ampun maaf, salah hilaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tepuk tangan, ciuman. Hilangan materinya. Acara selanjutnya penyampaian dari Ustadz Syarifuddin, kepada beliau kami persilahkan.